Baik, saya Maulina Nur Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi sistem informasi eksekutif, yang mana menurut Miskolik itu merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Dan informasi dapat diambil dengan mudah dalam berbagai tingkat rincian. Dan eksekutif ini lebih menitik beratkan pada fungsi perencanaan daripada fungsi manajemen seperti pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut Seagian, yang mana mengartikan bahwa seorang eksekutif adalah orang yang diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan kepemimpinan tertentu dalam suatu organisasi untuk menggerakkan sekelompok orang lain yang disebut dengan bawahan. Dan para bawahan itulah yang sesungguhnya memikul tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan operasional organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pendapat mengenai sistem informasi eksekutif itu dapat disimpulkan, yaitu sistem informasi eksekutif merupakan sistem yang digunakan para eksekutif atau top level manajemen dalam sebuah organisasi atau suatu perusahaan, yang mana dalam sistem ini menampilkan grafik dan laporan dari seluruh proses bisnis pada suatu perusahaan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai komponen yang dibutuhkan dalam sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif yaitu mempunyai komponen 4 bagian, yang mana yang pertama yaitu adalah hardware. Hardware di sini yaitu merupakan perangkat input dan output file, penyimpanan data, dan unit pemroses data. Yang kedua adalah software, yang mana software di sini yaitu adalah teks database atau basis data, virtual grafik, basis model dari sistem informasi eksekutif. Yang ketiga yaitu adalah user interface, yang mana fungsi user interface ini adalah fungsi utamanya untuk dapat mengambil keputusan seselektif mungkin, sehingga UI berguna bagi para development. UI di sini yaitu singkatan dari user interface tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah telekom, yang mana telekom di sini berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang handal. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan SE. John Rocker David Deron mengidentifikasi 8 faktor penentu keberhasilan untuk capai ES yang berhasil. Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Eksekutif tingkat puncak lebih baik CEO harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif ES dengan mendorong penerapannya. Usaha ES yang paling berhasil adalah yang mencapai pertama eksekutif puncak. 2. Sponsor operasi. Sponsor eksekutif kemungkinan besar terlalu sibuk untuk mencurahkan banyak waktu untuk penerapan. Tugas itu harus diberikan kepada eksekutif tingkat puncak lain seperti wakil presiden eksekutif. Sponsor operasi bekerjasama dengan eksekutif pemakai dan spesialis informasi untuk memastikan bahwa pekerjaan itu melaksanakan. 3. Staf jasa informasi yang sesuai tersedia. Spesialis informasi yang tidak saja mengerti teknologi informasi, tapi harus mengerti cara teknologi informasi yang dapat diterapkan meliputi komunikasi data, database, dan graphical user interface. 4. Teknologi informasi yang sesuai. Para penerap IS seharusnya tidak berlebihan dan memasukkan perangkat keras atau perangkat guna yang tidak perlu. Sistem itu harus sederhana mungkin dan harus diberikan dengan tepat seperti eksekutif ingin, tidak lebih dan tidak kurang. 5. Manajemen data tidak cukup hanya menampilkan angka informasi. Eksekutif harus mengetahui seberapa mutakhir data itu. Ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi tanggalnya dan idealnya jam data itu dimasukkan ke dalam sistem. Eksekutif juga harus mampu mengikuti analisis data. Analisis ini dapat dicapai melalui drill down dengan bertanya kepada manajer data atau keduanya. 6. Kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar EIS yang berhasil dirancang untuk memecahkan masalah-masalah spesifik atau memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani oleh teknologi informasi. 7. Manajemen atas penolakan organisasi. Jika seorang eksekutif menolak EIS, perlu dilakukan
Upaya untuk mendapatkan dukungan, strategi yang baik adalah mengidentifikasi suatu masalah tunggal yang dihadapi eksekutif itu, dan kemudian segera menerapkan IES dengan menggunakan prototyping untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu berhati-hati dalam memilih masalah yang akan memungkinkan IES nampak baik. Kemudian, aplikasi tambahan akan ditambahkan melalui manajemen atas penyebaran dan evaluasi. Sistem pengamalan menunjukkan bahwa jika manajemen tingkat atas mulai menerima informasi dari IES, manajer tingkat bawah ingin menerima output yang sama. Manajer tingkat bawah ingin mampu mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas menganggap situasinya tidak terkendali. IES karena itu mengikuti pola dig down, namun perlu berhati-hati dalam menambah pemakai, yaitu hanya jika mereka bisa mendapatkan perhatian yang mereka perlukan. Salah satu alasan keberhasilan konsep IES adalah tingkat pendidikan dan pelatihan pemakai yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.